Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu gangguan telinga yang cukup sering ditemukan di daerah beriklim tropis, yaitu otomikosis, atau infeksi jamur pada liang telinga. Salah satu jamur yang paling sering menjadi penyebab kondisi ini adalah Aspergillus. Jamur ini sebenarnya banyak terdapat di lingkungan sekitar kita, seperti di tanah, debu, dedaunan, hingga udara yang kita hirup setiap hari. Dalam kondisi normal, keberadaan jamur tersebut tidak selalu menimbulkan penyakit karena liang telinga memiliki sistem pertahanan alami. Namun, ketika keseimbangan lingkungan di dalam telinga terganggu, Aspergillus dapat berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Lingkungan telinga yang lembab. Faktor utama yang paling sering menyebabkan pertumbuhan jamur Aspergillus adalah kelembapan yang berlebihan di dalam liang telinga. Air yang masuk saat mandi, berenang, atau berkeringat dapat tertahan di dalam telinga, terutama jika liang telinga sempit atau tidak segera dikeringkan. Kondisi yang hangat dan lembab menjadi tempat yang sangat ideal bagi jamur untuk tumbuh. Semakin lama kelembapan bertahan, semakin besar peluang jamur berkembang dan menimbulkan keluhan seperti gatal, rasa penuh, hingga keluarnya cairan dari telinga. Hilangnya lapisan pelindung alami. Liang telinga memiliki lapisan pelindung alami berupa serumen atau kotoran telinga. Banyak orang menganggap serumen sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan, padahal serumen memiliki fungsi penting dalam menjaga kesehatan telinga. Serumen membantu mempertahankan kelembapan kulit, memiliki sifat sedikit asam yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme, serta menangkap debu dan partikel asing. Apabila telinga terlalu sering dibersihkan menggunakan cotton bud atau alat lainnya, lapisan pelindung ini akan berkurang sehingga jamur lebih mudah tumbuh pada kulit liang telinga. Trauma pada liang telinga. Kebiasaan mengorek telinga menggunakan cotton bud, jepit rambut, korek kuping logam, atau benda lainnya dapat menyebabkan luka-luka kecil yang seringkali tidak disadari. Meskipun tampak ringan, luka tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai mikroorganisme, termasuk jamur Aspergillus. Selain meningkatkan risiko infeksi, trauma juga menyebabkan peradangan yang membuat kulit liang telinga menjadi lebih sensitif dan mudah mengalami iritasi. Penggunaan antibiotik atau obat tetes tertentu. Penggunaan antibiotik tetes telinga tanpa indikasi yang tepat atau dalam jangka waktu lama juga dapat meningkatkan risiko infeksi jamur. Antibiotik memang efektif membunuh bakteri penyebab infeksi,
Tetapi penggunaan yang tidak tepat dapat mengganggu keseimbangan flora normal di liang telinga. Ketika bakteri normal berkurang, jamur memiliki ruang untuk berkembang lebih cepat. Oleh karena itu, penggunaan obat tetes telinga sebaiknya selalu mengikuti petunjuk dokter agar manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Iklim tropis. Indonesia merupakan negara dengan suhu hangat dan tingkat kelembapan udara yang tinggi sepanjang tahun. Kondisi iklim seperti ini membuat kasus otomikosis lebih sering ditemukan dibandingkan di negara dengan iklim yang lebih kering. Paparan udara lembab yang berlangsung terus-menerus dapat meningkatkan kadar kelembapan di dalam liang telinga sehingga pertumbuhan Aspergillus menjadi lebih mudah terjadi, terutama pada individu yang sering beraktivitas di luar ruangan atau sering berkontak dengan air. Sistem kekebalan tubuh menurun. Sistem kekebalan tubuh memiliki peran penting dalam melindungi tubuh dari berbagai infeksi, termasuk infeksi jamur. Seseorang yang memiliki daya tahan tubuh menurun, misalnya akibat diabetes yang tidak terkontrol, penggunaan obat penekan sistem imun, atau penyakit tertentu, memiliki risiko lebih tinggi mengalami otomikosis. Pada kondisi ini, tubuh menjadi kurang efektif dalam mengendalikan pertumbuhan jamur sehingga infeksi lebih mudah terjadi dan terkadang membutuhkan penanganan yang lebih lama. Penggunaan earphone atau alat bantu dengar terlalu lama. Penggunaan earphone, headset, atau alat bantu dengar dalam waktu yang lama dapat mengurangi sirkulasi udara di dalam liang telinga. Akibatnya, suhu dan kelembapan di dalam telinga meningkat sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan jamur. Selain itu, earphone yang jarang dibersihkan dapat menjadi tempat menempelnya debu, kotoran, dan mikroorganisme yang berpotensi berpindah ke liang telinga saat digunakan. Gejala otomikosis akibat Aspergillus. Infeksi jamur Aspergillus biasanya diawali dengan rasa gatal yang cukup hebat di dalam telinga. Seiring waktu, penderita dapat merasakan telinga terasa penuh, pendengaran sedikit berkurang karena adanya penumpukan jamur dan kotoran telinga, serta muncul cairan yang terkadang berbau. Pada pemeriksaan menggunakan otoskop, dokter dapat menemukan gumpalan jamur berwarna putih, abu-abu, hitam, atau kehijauan, tergantung pada spesies jamur yang menginfeksi. Cara mencegah. Pencegahan merupakan langkah terbaik untuk mengurangi risiko otomikosis. Jagalah telinga tetap kering setelah mandi atau berenang. Hindari mengorek telinga menggunakan cotton bud atau benda lain, serta bersihkan earphone secara rutin. Gunakan obat tetes telinga hanya sesuai anjuran dokter dan segera lakukan pemeriksaan ke dokter THT apabila telinga terasa gatal berkepanjangan, keluar cairan, atau pendengaran mulai berkurang. Dengan memahami penyebab dan faktor risiko pertumbuhan jamur Aspergillus, kita dapat lebih bijak dalam merawat kesehatan telinga. Ingatlah bahwa serumen bukanlah musuh, melainkan pelindung alami telinga. Menjaga telinga tetap bersih tanpa menghilangkan mekanisme pertahanan alaminya merupakan langkah penting untuk mempertahankan pendengaran yang sehat sepanjang hidup.